Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan terkait film dokumenter yang berjudul Mutar Panguripan. Di sini ada beberapa poin yang akan kami diskusikan, yaitu kami akan menceritakan isi film tersebut secara singkat, lalu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memberikan analisis dan solusi seperti apa masa pemerintah di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Untuk poin pertama nih, menurut teman-teman, film dokumenter tersebut itu menceritakan apa? Ini menurut aku dari isi film ini yaitu menceritakan tentang pilihan menjadi seorang petani dan rasa susah dan juga senang menjadi petani. Jadi banyak berbagai pilihan profesi dari jadi tukang bata, tukang cari rumput, pedagang, tapi di film ini Pak Ngatenu memilih menjadi seorang petani karena menjadi petani adalah suatu kesenangan sendiri bagi Bapak Ngatenu. Ketika lahan yang memadai dan padi tumbuh dengan subur sehingga mendapatkan hasil panen yang melimpah dan membuat hati petani merasa sangat senang. Namun apabila gagal panen melada, petani hanya bisa sabar dan berserah kepada Tuhan agar panen selanjutnya lebih baik lagi. Dan menjadi petani dari hasil panen sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian disimpan untuk persediaan menuju masa panen selanjutnya. Untuk pendapat Mbak Fitri gimana? Kalau menurut saya, pada film dokumenter tersebut itu menceritakan seorang petani yang sudah menjadi petani selama 30 tahun bernama Bapak Ngatenu. Bapak Ngatenu ini sangat menikmati profesinya sebagai petani, karena menurutnya profesi petani itu tidak memikirkan apa-apa, tidak mikir ini tidak mikir itu. Yang penting buat tani saja. Namun, Bapak Ngatenu juga berkata bahwa sebenarnya menjadi petani itu sangat sulit. Lalu isi film ini menceritakan tentang suka dukanya menjadi petani. Petani senang apabila yang mereka tanam tumbuh subur, bagus, dan berkualitas. Setiap ada suka, ada pula dukanya. Bapak petani tersebut adalah ketika gagal panen. Tetapi Pak Petani menjalani itu dengan tetap harus bersabar, dan insya Allah hasil selanjutnya akan diberikan yang lebih baik lagi. Untuk yang poin kedua ini, mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut teman-teman, pada poin ini itu gimana sih? Kalau dari saya, jika mengkaitkan dengan nilai Pancasila, kaitan isi film tersebut dengan sila pertama bisa dilihat bahwa petani percaya apapun yang ada di dunia ini hanya milik Tuhan semata. Dan apapun yang Pak Ngatenu dan petani lainnya peroleh dari hasil bertani, itu harus mereka terima dengan lapang dada. Lanjut dengan sila yang kedua, mengkaitkan dengan sila yang kedua, dapat dilihat juga bahwa para petani harus saling membantu antar sesama dalam hal meningkatkan hasil pertanian berupa bahan baku beras yang akan disalurkan kepada pihak distribusi pemasaran. Sedangkan jika mengkaitkan ke dalam sila yang kelima, dijelaskan bahwa kecintaan seorang warga negara terhadap mata pencahariannya dan untuk mensejahterakan kecintaan sesama warga negara dapat dilakukan pemerintahan Indonesia dengan cara mensejajarkan hasil panen para petani dengan produk impor atau dengan mengurangi produk impor secara bertahap sehingga hasil panen para petani yang lebih diutamakan. Kalau menurut Mas Zuama gimana? Menurut saya, untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu Bapak Ngatenu ini selalu berserah diri kepada Tuhan, di mana ia sebagai seorang petani ini sudah sangat senang meskipun hasil panennya terkadang gagal. Namun ia yakin tidak selamanya hasil panennya itu akan gagal. Untuk sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada nilai kemanusiaan, hasil panennya berupa beras yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang beras tersebut merupakan makanan pokok sehari-hari. Untuk sila yang keempat, kerakyatan, yaitu bila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibuktikan keindahan perbedaan akan bersinerginya dengan kehidupan yang mengutamakan rakyat di mana petani dihormati kedaulatan politiknya. Untuk menurut Mas Rijal bagaimana ya? Kalau menurut saya, sila yang pertama
Tumbuhan pun adalah makhluk hidup yang hendaknya kita jaga dengan baik karena tumbuhan juga merupakan nikmat yang diberikan Tuhan dan menyayanginya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Untuk sila ketiga, dengan kehidupan agraris di Indonesia ini, Bapak petani senang menjadi warga negara Indonesia sehingga ada rasa kepuasan tersendiri saat menghasilkan makanan pokok manusia. Dan untuk sila kelima, pada nilai keadilan sosial ini, Bapak Ngentenu sering membagikan hasilnya kepada penjual dan juga disimpan di gudang dan sisanya untuk penanaman selanjutnya. Menurut teman-teman, mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia seperti apa? Baik, mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia, percepatan intensifikasi. Hal ini sangat penting karena mempersiapkan lahan cetak sawah baru dalam waktu yang singkat akan sulit terrealisasi, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan lahan yang ada untuk diproduksi, seperti bibit unggul, pupuk, sarana produksi pertanian lainnya. Dalam jangka pendek, peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan infrastruktur pertanian. Begitu menurut saya. Bagaimana menurut Mbak Lala? Kalau menurut saya, dalam menyelamatkan harga di tingkat produsen dengan cara menyerap hasil produksi pertanian, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa, sekaligus mobilisasi usaha rintisan berbasis teknologi digital di bidang pertanian. Kerjasama tersebut dapat menggerakkan ekonomi desa dan mempertahankan sirkulasi ekonomi di tingkat desa. Jika diterapkan, akan mampu mengatasi praktik spekulan yang menekan harga di tingkat petani. Kalau menurut Mbak Maulidia bagaimana? Nah, menurut saya, memotong rantai distribusi dengan memanfaatkan BUMDes, Koperasi Unit Desa atau KUD, toko tani atau pasar tani yang dikelola oleh desa, lembaga masyarakat atau lembaga pemerintah hingga saat ini, catatan kementerian-kementerian memiliki 5.051 toko tani Indonesia secara nasional. Pemerintah daerah tingkat 2 juga dapat membantu memperkuat penyaluran hasil pertanian antar daerah, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan daerah sentra produksi. Nah, gimana sih menurut Mbak Fitri? Menurut saya, dalam hal kebijakan pemerintah terhadap petani sangat baik. Sekarang, pemerintah sudah sangat memperhatikan kesejahteraan petani. Dilihat dari sektor-sektor, sudah banyak sekali keikutsertaan petani dalam hal pengembangan dan pengajaran untuk menjadi petani modern yang tidak kalah saing dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Lalu di sini ada poin terakhir, yaitu memberikan analisis dan solusi seperti apa masa pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda di Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Menurut teman-teman pada poin ini itu gimana sih? Untuk poin 4, ada beberapa faktor di mana masa pertanian Indonesia semakin lama semakin habis, serta anak Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian, mengenai masalah lahan, di mana selalu bertumpu pada lahan-lahan yang ada di Jawa. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pengetahuan kepada para anak muda Indonesia bahwa kita tidak harus selalu bertumpu pada lahan yang ada di Jawa. Kalau menurut Zuama bagaimana? Banyak yang tidak terjun ke sektor pertanian karena beresiko, itu baik dari sisi alam maupun harga. Untuk Mbak Intan, menurut Mbak Intan bagaimana? Menurut saya, dengan adanya status sosial, membutuhkan branding yang baik tentang pertanian, bahwa pertanian itu keren, sehingga anak muda di Indonesia memiliki pemikiran luas mengenai dunia sektor pertanian. Begitu. Bagaimana menurut Mas Alvin? Kalau dari pendapat saya, salah satu faktor lain yang memungkinkan mengapa anak muda Indonesia tidak tertarik dalam sektor pertanian, masalah itu terdapat pada masalah pendapatan yang rendah dan kurangnya insentif dari pemerintahan. Kalau menurut Mas Rizal, bagaimana solusi untuk meningkatkan masa pertanian di Indonesia?
Menurut saya untuk solusi di era zaman sekarang yang semakin sedikitnya lahan untuk pertanian bisa dengan mengedukasi di daerah perkotaan dengan lahan sempit menggunakan pertanian yang disebut hidroponik, tabulampot, atau vertikultur dapat dilakukan di era zaman sekarang untuk mengatasi lahan yang sempit. Jadilah petani yang keren dan kaya melalui pertanian modern sesuai tagline Kementerian Pertanian kita mengajak para mahasiswa untuk ikut andil dalam hal pertanian agar lebih maju lagi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian diskusi kami terkait film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.